Al-ikhtilaful jasad, siapa yang ruhnya terangkat dari jasad, artinya siapa yang mati gitulah. Oke, saya bahasa Indonesia biar lebih sederhana. Siapa yang ruhnya terangkat dari jasad, siapa yang meninggal dan terbebas dari tiga ini, terbebas dari tiga perkara yang akan saya sebutkan hari ini, maka dia akan masuk surga. Berarti dapat kita simpulkan, kalau perkara yang saya sampaikan hari ini ada pada diri kita, bisa menghalangi kita masuk surga. Clear? Saya ulang pelan-pelan. Siapa yang ketika rohnya itu terlepas dari jasadnya tanpa melakukan tiga hal ini, maka dia terbebas dari, maka dia akan masuk surga. Berarti kalau ada tiga hal ini, maka berarti dia termasuk ke dalam golongan orang yang sulit masuk ke dalam surga. Kita mulai. Yang pertama, parah tapi orang sering abaikan. Menyesal cuma ada di akhir saja. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita itu hanya akan menyesal di hari akhir. Tidak akan ada manfaat harta anak-anak kita sampai illa man atallah biqalbin salim. Sampai kita bertemu dengan Allah dengan kolbun yang salim. Orang yang baik, orang beriman, mindsetnya harus mindset akhirat. Jangan lakukan hal ini supaya terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Jelas, yang pertama adalah orang yang at-takabbur. Apa namanya? Takabur, yang artinya mutakabbir, adalah orang yang sombong. Oke, diperkuat dengan hadis lain, la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya mithqala dzarrah, sebesar biji zarah kesombongan. Saya akan bahas apa itu kesombongan. Bahasa katanya at-takabbur, kabir apa artinya? Besar. Takabbur berarti membesar-besarkan. Mutakabbir adalah orangnya. Islam agamanya, Muslim orangnya. Syirik perlakuannya, musyrik orangnya. Iman adalah sifatnya, mukmin adalah orangnya. Islam adalah agamanya, Muslim adalah orangnya. Nifak adalah perbuatannya, munafik adalah orangnya. Takabbur adalah sifatnya, mutakabbir adalah manusianya. Anti mutakabbir, kamu sombong, kayak gitulah. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, orang-orang yang sombong atau orang-orang yang mutakabbir, ya, anti mutakabbir, kamu itu adalah orang yang sombong. Anta mutakabbir, kamu itu adalah orang yang sombong. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, asal katanya adalah kabir, yaitu besar. Besar berarti takabbur, membesar-besarkan. Nah, itulah kesombongan. Apa makna? Orang yang sombong adalah orang yang membesar-besarkan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Saya ulang, membesar-besarkan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Ya, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Apa beda sombong dengan ria? Takabur dengan ria. Beda nggak? Beda. Kalau ria asal katanya ro'a yaro, yaitu memperlihatkan. Kalau ria itu kayak gini, dia sesuai tapi dia memperlihatkan. Contoh, dia ibadah ingin dipandang, itu ria. Ya, makanya saya ke ria dulu sebentar. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Tidak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ibadah pengen dilihat orang. Kemudian apa lagi? Sedekah pengen dilihat orang, pengen terlihat, itu adalah ria. Asal katanya ro'ayaro, melihat, ingin terlihat, itu ria. Oke? Tapi kalau sombong beda. Sombong itu adalah ingin besar, ingin membesar-besarkan diri, tidak sesuai dengan fakta di hadapan orang lain, itu adalah kesombongan. Contoh kesombongan dalam hal apa? Contoh misalnya dalam hal ilmu. Adakah orang sombong dalam hal ilmu?
Banyak. Biasanya ciri-cirinya adalah pertama, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Merasa lebih pintar dan cirinya gampang. Dia suka mencari-cari kesalahan orang lain. Merasa dia yang paling bisa, dia paling hebat dan kemudian dia cari kesalahan orang lain. Nah ini at-takabbur, kesombongan. Baru ngaji sebentar udah nganggap orang lain kafir. Baru ngaji sebentar udah nganggap orang lain itu tidak taat. Dia suka menghakimi, membesar-besarkan dirinya. Itulah at-takabbur dalam hal ilmu. Yang kedua adalah at-takabbur dalam hal harta. Dia punyanya sedikit tapi gayanya banyak. Ingat hukum Pascal, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dalam hidup ini lebih banyak gaya, lebih banyak tekanan. Nah artinya dia punyanya sedikit tapi dia besar-besarkan itu. Dia buatlah validasi seakan-akan dia kaya, seakan-akan dia mapan. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu pengen kaya atau terlihat kaya? Kaya tapi nggak terlihat emang mau? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, yang penting kaya. Jadi dalam bahasa Inggris ada namanya rich, ada namanya wealth. Ada rich itu terlihat kaya, rich, wih kaya dia. Ada yang namanya wealth. Wealth itu adalah dia kaya tapi dia tak terlihat. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Coba saya bahas sebentar. Ketika kita melihat orang memakai mobil 1 miliar, apakah dia kaya? Apakah dia kaya? Nganga menjawabnya. Baca namanya. Kak, ada orang bawa mobil 1 miliar. Apakah baik. Jadi orang kita memandang ketika ada orang bawa mobil 1 miliar, dia adalah orang kaya. Padahal bisa jadi dia terlihat kaya saja. Karena mobil itu belum punya dia, karena kredit dia. Dan bisa jadi nggak dia kaya beneran. Bisa jadi kalau dia bisa beli mobil itu 20, dia punya 20 miliar, dia punya 30 miliar, dia cuman beli mobil 1 miliar. Kaya nggak? Kaya. Dia punya duit 20 miliar, 30 miliar. Dia cuman beli mobil 2 miliar. Kaya nggak? Kalau dia cash, kaya nggak? Ibu mau yang mana? Cash ya. Jadi tapi data menyebutkan lebih banyak orang yang terlihat kaya toh. Ya kalau beli mobil jarang-jarang yang cash gitu. Bahkan kita nggak diladenin kalau kita belinya cash gitu kan. Karena bonusnya sedikit gitu kan. Nah gitu kan. Jadi ketika kita ingin terlihat kaya, maka itu bagian dari kesombongan. Itu fatal, menghalangi kita masuk surga. Nah saya pengen sampaikan, boleh nggak kita beli barang mahal? Boleh. Kalau memang kita mampu, ingat konsep zuhud. Kita punya 10, belinya di angka 1 aja, betul ya? Tapi tetap tidak boleh membelinya untuk validasi. Membelinya harus sekedar karena kita kepengen. Misalnya kita punya uang banyak. Tetap kita belinya itu bukan hanya untuk ingin terlihat orang. Tapi karena kita suka, karena kita memang suka, uangnya ada, kita suka, kita beli. Untuk kepuasan diri, bukan untuk agar terlihat kaya di mata orang. Kalau ingin terlihat kaya, ria lagi baliknya. Paham sampai sini? Bagaimana menentukan orang itu ria atau enggak, ibu nggak bisa tentukan. Jangan menghakimi orang. Intinya jaga diri kita. Boleh sis beli mobil mahal, silahkan sis. Tapi untuk kepuasan, ada duitnya kok. Yang penting zakat, sedekah, selesaikan. Ya kan, dan kasih orang-orang macam sedekah kita, dan sedekah juga nggak perlu terlihat, betul ya. Nah tapi kalau sis beli mobil tujuannya adalah ingin menyayangi teman-teman, ingin menyaiki teman-teman, ingin dianggap kaya di hadapan teman-teman, itulah ria. Dan ketika sis nggak mampu, ini contoh aja ya sis, tapi sis membelinya memaksakan, itu kan membesar-besarkan, sombong letaknya. Paham nggak perbedaannya? Rumit ya Ustazah. Dia ada 3 nih yang saya bahas nih. Ini contohnya nih ya, contoh. Misalnya nih, ketika sis mau beli rumah nih, sis. Kemungkinan pertama adalah sis itu beli rumah
Sis punya uang 20 miliar. Sis cuman beli rumah 2 miliar. Kaya nggak? Bagus itu. Dia punya uang 30 miliar, dia cuma beli rumah 2 miliar. Bagus nggak? Kaya nggak? Tapi tetap dia nggak boleh beli untuk validasi. Biar dianggap kaya, nggak bisa. Tapi dia beli untuk kepuasan dirinya. Atau sebaliknya. Sis beli rumah 1 miliar. Uang sis ada 10 miliar. Kaya nggak? Tapi ingin terlihat orang, jadinya ria. Sekarang kita balik. Sis nggak punya apa-apa, cuman punya uang 3 miliar. Gaya-gayalah beli rumah 2 miliar. Atau beli rumah 5 miliar. Lebihnya adalah hutang. Sis kaya nggak? Miskin. Miskin. Loh, apa kekayaan? Kekayaan adalah aset potong hutang, Bu. Aset dipotong hutang. Kalau uangnya 1 miliar, hutangnya 2 miliar, kaya atau miskin? Kalau uangnya 1 miliar, hutangnya 500 juta, kaya atau miskin? Kaya, lebih kaya daripada yang tadi kan? Tapi lebih bagus hutangnya nggak ada, betul? Nah, jadi sis ini mampunya cuman beli mobil 100 juta. Tapi nyak kali gayanya kan? Dia besar-besarkanlah dirinya. Ya kan? Dia belilah mobil 500 juta. Cak-caknya kayak gitu kan? Dia besar-besarkan dirinya. Tujuannya untuk validasi. Dia kena dua, kena ria, kena sombong. Maka itu sebab, kena riba. Maka itu sebab kemampuan menahan keinginan itu penting. Tapi jangan pula nanti kita hakimi setiap orang beli mobil 1 miliar sombong. Bukan, jangan dia punya banyak. Paham sampai sini? Nah, kena riba, kena sombong, kena ria. Pokoknya sombong itu menggede-gedekan sesuatu. Cantik jam tangannya Ustaz. Ngeri nih. Paris. Padahal B aja. Kayak gitu kan. Jujur aja. Oh iya ini murah. Memang belinya di Paris. Tapi murah. Saya punya satu baju kaos. Baju kaos tuh baju yang paling murah saya beli di Paris. Waktu itu saya mau ke Disneyland. Terus baju saya basah kena hujan. Saya cari baju di pinggiran-pinggiran Disneyland yang harganya memang paling murah. Karena baju kaos saya nggak pakai lagi nanti kan. Saya beli paling murah saat itu adalah berapa euro gitu. 150.000 lah uang kitanya. Kan murah ya ukuran Paris ya. Di mana belinya Nel? Paris gitu ya. Jujur, tapi paling murah di Paris karena saya nggak bakal pakai lagi baju ini. Hanya untuk sekedar saya main macam di Paris di Disneyland pada masanya. Jadi, di mana belinya nih? Di Paris. Berapa? 3 juta. Takabur, membesar-besarkan. Tidak sesuai fakta ya. Pakai barang imitasi boleh nggak? KW boleh nggak? Tapi KW dianggap asli boleh nggak? Takabur. Membesarkan. Udah, ibu aja sendiri yang menyimpulkan. Saya cuma menyampaikan definisi aja. Oke. Clear? Boleh nggak pakai tas KW? Tapi ketika orang tanya ini asli atau KW, jawabnya? KW. Betul? Kalau jawabnya asli? Bohong. Kalau bohong tidak masuk syur? Bohong dan takabur. Membesar-besarkan. Masih ada aman tak takabur. Kasih yo. Oke, nggak apa-apa ibu pakai UMKM, tas Gucci, beli pasar bawah. Tapi pas ditanya, jangan kayak gitu. Itu takabur, membesar-besarkan, tidak sesuai fakta. Nanti kita jadi nggak masuk surga. Atau, nah itu yang pertama betul, udah ya. Yang kedua indikasi dari kesombongan adalah yang pertama tadi membesar-besarkan sesuatu. Yang kedua adalah memprediksi sesuatu yang belum pasti. Itu adalah takabur. Memprediksi sesuatu yang belum pasti. Dia beda dengan keyakinan. Takabur itu adalah itu aja gampang mah aku. Kalau itu gampang banget aku selesaikan. Kalau cuman itu gampang. Kalau usaha kayak gitu gampang. Nah, itu hati-hati. Itu takabur. Buka usaha yuk. Pecel lele ya. Pecel lele itu gampang tuh. Itu takabur. Paham sampai sini? Jadi kita boleh memprediksi sesuatu dengan keyakinan. Bukan dengan membesar-besarkan.
Saya tidak sebut nama, tapi wallahi ini penting bagi kita. Wallahi ini penting bagi kita. Macam saya punya teman yang mau buka warung geprek. Dia bilang 1 distro 100 juta. Nanti aku akan punya 10 distro. Belum lagi nih. Duduk sama saya. 1 distro itu akan menghasilkan duit 10 juta sebulan. 10% daripada modal. Saya bilang, kalau antum bisa prediksi kayak gitu, saya buat 100 gerai udah. Karena saya yang duluan kerjain, bukan nggak usah kamu yang kerjain gitu loh. Dia punya 10, katanya nanti sebulan itu 100 juta. Belum mulai boleh terjadi dengan bicara ini 10 modal 100 juta satu gerai, nanti per bulan akan menghasilkan 10 juta. Tanpa data, tanpa fakta, tanpa data empiris, udah diomongkan duluan. Itu enggak boleh, Bu. Itu enggak boleh. Saya bilang jangan gegabah. Jangan langsung buka 10. Mulai dari hal yang kecil 1 dulu dianalisa. Kalau gagal, gagalnya cuma 1. Tapi kalau kamu bukanya 10, lalu kemudian gagal, lu ruginya 10 loh. 1 miliar ruginya. Paham sampai sini ya? Nah, kalau memang Nel, ini data historis menyebutkan bahwa 1 gerainya lakunya untungnya 10 juta. Kalau gitu saya buka 20 gerai lah. Saya duluan, gak usah kamu yang kerjain lah. Nah, ternyata udah dibuka 10, sebulan mati sudah. 10-10-nya 1 miliar lenyap. Nah, ini yang kita maksud dengan nggak boleh kayak gitu. Memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Ingat, siapa yang merendah, dunia akan meninggikannya. Siapa yang meninggi, maka dunia akan merendahkannya. Ingat, setiap perkataan ada hukum, Bu. Orang murtad karena kata-kata. Orang ijab kabul karena kata-kata. Orang masuk Islam karena kata-kata. Orang talak karena kata-kata. Ingat, tidak boleh yang namanya spekulasi. Kalau kita mau ngapa-ngapain tidak boleh spekulasi. Yang boleh itu adalah data dan observasi. Tidak boleh sekedar prediksi kosong. Apapun itu. Clear? Nantilah dulu, rezeki itu ada datang dari Allah. Santai aja lah, masukkan aja lah anak ini ke sekolah yang paling mantap. Bisa nanti itu. Rezekinya belum ada. Santailah, pasti ada. Kalau memang udah jelas kerjaannya kita boleh ngomong gitu. Tapi kalau enggak, jangan. Resiko nanti anaknya putus tengah jalan. Paham gak maksudnya ini? Ya banyak yang kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Masukkan aja lah, kata nanti ada. Awak ketakutan Ustazah. Nah, enggak usah kayak gitu, Bude. Gitu. Berhenti tengah jalan nanti. Pesantren nanti kan 15 juta, 20 juta kan. Masuk aja lah Bude anak pesantren. Awak aja daging gini jantung awak. Ya. Enggak apa-apa, ada tuh nanti Bude. Jadi sering ku dengar di kuping aku gitu. Jadi boleh itu Ustazah. Ada tuh nanti, Bude. Kalau belum terbayang jangan, Bude. Resiko berhenti anak nanti, Bude. Ya, kita bukan berburuk sangka terhadap masa depan, tapi kita realistis mengukur kemampuan. Betul. Almarhum bapak saya sakit-sakitan. Ini cerita. Almarhum bapak saya sakit-sakitan. Tapi bapak saya tidak punya anak yang kuliah. Karena abang dan kakak saya tidak mau kuliah. Tamat saya S1, saya punya biaya untuk kuliah. Karena saya sudah bekerja pada masanya. Saya udah punya biaya untuk saya sampai tamat S2. Tapi bapak saya bilang, bapak itu pengen nguliahkan kamu. Uang kamu udah buat kamu aja. Karena beasiswa S1 saya kan banyak. Saya bisa tabung untuk S2. Tapi bapak saya bilang, bapak pengen nguliahkan kamu. Waktu S1, saya udah punya, mau S1, saya udah punya biaya untuk S1. Karena di pesantren saya punya banyak prestasi. Jadi macam punya banyak tabungan. Saya udah punya uang untuk kuliah S1 di Malaysia. Waktu itu saya pengen kuliah S1 di Malaysia. Waktu itu Malaysia lagi booming-boomingnya pada masa saya. Sama bapak pengen nguliahkan kamu. Uang kamu simpan aja buat kamu. Bapak pengen karena nggak ada anak bapak yang kuliah. Akhirnya bapak bilang, ya udah saya mau kuliah di Malaysia. Bapak saya lagi sakit kaki waktu itu. Nah, bapak saya ngomong, bapak ini sakit-sakitan. Bapak ini sakit-sakitan. Bapak nggak kebayang berapa biaya hidup di sana. Biaya kuliah pasti. Biaya hidup bapak nggak paham. Bapak nggak sekolah. Daripada nanti bapak kasih kecil kamu nakal di sana. Maksudnya saya jadi pacaran, saya jadi main sama om-om kayak gitu ya. Lebih bagus kamu kuliah di Indonesia dimanapun bapak kuliahkan. Itu prediksi. Nah, saya mau masuk kedokteran pada masa itu. Ada uangnya nak. Tapi seandainya bapak sakit, putus nanti kuliah kamu nak. Itu boleh Bude. Putus nanti nak. Oke bapak bisa setahun 2 tahun.
Putus nanti kamu. Saya ngotot, saya ada uang kok. Nggak bisa nak, nggak kayak gitu hidup. Jadi terbayang dulu baru kita boleh gas gitu. S2 juga gitu, saya pengen keluar, bapak lagi sakit juga. Saya sudah ada biayanya. Gitu, bapak bilang, oh jangan, beasiswa kamu buat kamu aja. Rupanya S2 saya ada beasiswa lagi. Nah, beasiswa lagi. Tapi walaupun saya ada beasiswa, almarhum bapak, walaupun sederhana, tetap membiayai kuliah saya. Beasiswa saya buat saya, agak lain memang bapak saya itu. Dia pengen berjuang lah kan, bertanggung jawab. Karena bagi dia cuma satu saja anaknya yang kuliah. S3 baru saya macam biaya sendiri, bapak saya angkat tangan karena besar biayanya gitu ya. Saya S3 biaya sendiri. S3 pun saya beasiswa ke Brunei, saya nggak terima. Akhirnya saya beasiswa dengan ambil kuliah di sini dengan uang saya sendiri. Yang ingin saya maksud adalah di sini itu realistis Bude. Iya benar juga kalau saya masuk ke dokter dan bapak saya sakit, masuk rumah sakit, saya terputus kuliahnya. Ya kan? Terputus kuliahnya. Apakah bapak saya tidak percaya masa depan? Tidak, tapi ada manajemen resiko dari hidup itu. Kita harus ada manajemen resiko. Paham sampai sini? Nah, jadi Bude boleh melakukan kalau kebayang. Kalau nggak kebayang, santai dulu Bude. Nggak boleh membesar-besarkan. Boleh optimis, tapi optimis yang realistis. Saya pengen penghasilan 1 miliar per bulan. UMR aja sekarang belum, ya nggak bisa. Kalau pengen 1 miliar per bulan, mulai dari udah 10 juta sebulan. Mulai dari 50 juta sebulan. Kalau udah penghasilannya 10 juta sebulan, baru naik ke 100 juta. Jangan mimpi langsung 1 miliar. Dibilang-bilang sama orang, mimpiku ini wey, mimpiku ini wey. UMR aja belum, kan nggak realistis gitu loh maksudnya. Oke? Nah itu takabur, jangan. Ya. Lanjut yang kedua. Kedua lagi. Dah, takabur sudah selesai. Dan yang kedua, apa yang bisa menghalangi kita masuk surga? Lanjut ke poin selanjutnya. Yang menghalangi kita masuk surga, yang kedua adalah menyimpan dendam. Ada yang dendam sama kawan? Sama mantan? Apa ciri-ciri dendam, Bu? Dendam itu adalah ketika ada sesuatu, kita pengen orang itu kenapa-napa, itu dendam. Misalnya sis mengecewakan saya. Sis punya usaha, laundry. Saya itu dendam sama sis. Sebisa mungkin saya itu berusaha untuk menghancurkan bisnisnya sis. Baik jalur nyata maupun jalur goib. Makanya saya bilang sihir itu ada. Jangan sampai bikin sakit hati manusia. Karena orang yang dendam bisa berbuat apa saja untuk melukai orang lain. Itulah dendam, sihir itu ada. Dendam dengan orang lain, tidak memaafkannya di dunia menghalangi kita masuk surga. Maka maafkan orang lain, itu kewajiban kita untuk memaafkan orang lain. Bukan agar orang lain, bukan apa-apa, tapi agar kita tenang dan kita bahagia. Makanya kalau berpisah suami istri, pisah aja baik-baik. Bilang sama anak menantunya. Jangan ketika berpisah, suami buka aib istri, istri buka aib suami. Iya kalau seandainya dia ngerti iman. Kalau nggak ngerti dia sihir, udah hancur. Sihir itu kan sudah pernah saya jelaskan. Sihir itu macam-macam modelnya. Ada yang mimpi buruk terus tengah malam. Ada yang ketika kita sakit-sakit badan pada jam-jam yang sudah tertentu. Ada yang kita itu sakit semua satu keluarga. Ya, tanaman gak bisa tumbuh dalam rumah kita. Ada yang muntah darah pas dicek aman-aman aja. Ada yang menginggil pas dicek aman-aman aja. Mana mungkin kita bisa aman kalau seandainya tidak ada masalah. So, hati-hati. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Kalau disakiti jangan dendam. Bersihkan hati kita supaya kita aman dari hadis ini. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ya ingin sesuatu terjadi pada orang itu. Ustazah saya nggak dendam. Saya udah maafkan dia. Tapi kalau ketemu dia, saya ingat dosa-dosanya. Nggak apa-apa kalau sekedar ingat. Tapi jangan berharap dia jatuh. Jangan berharap dia kenapa-napa, itu dendam. Bahaya menyakiti kita dan menghancurkan masa depan akhirat kita. Dan ingat ibu-ibu, walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat, pasti akan ada orang yang hasad. Jadi jangan banyak-banyak gaya kali. Ya kan? Nanti ketemu orang hasad, habis kita. Ustazah, tokoku sepi. Ngapa gitu? Toko sebelah jualan sama dengan jualan aku. Tiba-tiba mendadak tokoku ustazah. Loh kok mendadak sepi toko ibu, orang jualan, ibu jualan kan rezeki gak akan ketukar. Ini kenyataan. Jadi ceritanya ustazah,
Saya buka toko yang sama, dia buka toko juga. Dia iri, saya laku. Saya pamer-pamerkan aja. Sihir kena. Main dia. Rupanya ada bukhul yang waktu itu saya temani Rukyah, ketemu dekat tokonya. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang hasad, jangan nanya-nanya gaya. Kita beli motor, orang hasad ganti mobil walaupun kredit. Ya kan? Jangan. Orang hasad jangan dilawan. Biarkan dia tenang. Kalau kata almarhum orang tua saya, jangan nak. Pingsan orang nanti, siapa tanggung jawab nak? Tahan nak. Coba. Tahan. Kalau ada orang-orang hasad. Dah. Kalau ada yang dendam dengan siapapun, maafkan, ikhlaskan. Kalau kita punya sesuatu kelebihan, jangan terlalu dinampakkan, takutnya akan ada orang yang hasad. Siapa yang merendah, dunia akan meninggikan. Siapa yang meninggi, dunia akan merendahkan. Tidak ada dunia ini suka dengan orang-orang sombong, gak ada. Semua orang suka dengan orang-orang yang baik, yang menghargai orang lain. Sehingga dunia akan menghargainya. Clear? Yang ketiga terakhir. Yang pertama apa tadi? Yang tidak masuk surga orang-orang yang sombong. Yang kedua orang-orang yang Yang ketiga, tidak akan terhalang dia masuk surga ketika dia terhindar dari hutang dengan sesama manusia. Saya akan bahas ini dengan secara adil bab hutang ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, masih ingat penjelasan saya tentang cara menghutangkan uang kepada orang lain? Saya tanya, hukum menghutangkan uang kepada orang lain apa? Sis minjam uang ke saya, hukum saya menghutangkan apa sis? Sunnah. Bukan mubah, sunnah. Dapat pahala. Walladzina yuqriduna Allah qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang menghutangkan orang karena Allah, maka falahu ajrun karim, maka dia dapatkan pahala yang besar. Saya akan bahas dari dua sisi. Misalnya Kak Leni minjam uang ke saya, maka saya ulang lagi, saya harus kaji 3 hal. Ustazah, kata Kak Leni, saya mau minjam uang 1 juta sama Ustazah. Saya cek dulu diri saya, Bu. Ini bagi yang piutang. Yang pertama, 1 juta itu sanggup nggak ya saya kehilangan duit itu? Karena ada kemungkinan Kak Leni nggak bakal bayar. Betul? Kalau saya sanggup kehilangan uang 1 juta itu, pinjamkanlah. Nanti kalau saya ke rumah Kak Leni, rupanya dia naik pohon rambutan. Padahal saya cuma mau silaturahmi, dikiranya saya nagih utang, kabur dia lewat belakang. Maka saya tidak marah sama Kak Leni. Karena saya sudah siap uang itu hilang. Saya cuma kehilangan uang, saya tidak kehilangan Kak Leni sebagai kawan. Paham sampai sini? Atau cara yang kedua, saya pinjamkan uang ke Kak Leni, saat saya nggak siap uang ini hilang. Pinjam 1 juta saja. Saya lagi nggak siap nih uang itu hilang. Saya janji bakal tagih nih. Saya ke rumah Kak Leni, rupanya Kak Leni ini loncat langsung pagar kawan. Kabur dia. Yang ada dia ngomong sama saya, Ustazah tua, 1 juta dimintanya binti. Ustazah tua, 1 juta aja disebut. Malah Kak Leni menjelek-jelekan saya begitu kan ya. Banyak kan kasus seperti itu. Saya marah. Akhirnya saya tetap minta. Ribut kami berdua. Saya kehilangan dua-duanya. Duitnya nggak dapat, kawan hilang. Kalau cuma di situ nggak apa-apa. Saya gosipkan pula ke Bude. Bude, Kak Leni itu minjam nggak digantinya doh. Yang harusnya dapat pahala malah berdosa karena gosip. Jadi saya ingatkan, nih kita netral nih. Siapa yang uang kita sama orang belum dia ganti, jangan gosip-gosipkan dia. Duit kita udah hilang, pahala kita nggak dapat malah berdosa. Dah? Oke? Aman? Yang bahayanya itu, saya udah hilang duit 1 juta, saya kehilangan kawan kayak Kak Leni, saya gosipkan pula. Saya buatlah status di Facebook tuh. Facebook banyak kali tuh. Oh di TikTok ada, saya ketawain tuh. Di Facebook. Bisa ada main Facebook sini?
Sindir. Kan Facebook tuh mutual friend tuh. Algoritmanya. Orang-orang yang kenal aja kan. Utang bayar woi. Utang bayar woi. Ditengok sama kawan. Nyindir menyindir. Karena Facebook tuh mutual friend. Mutual friend tuh dengan kawan-kawan ini. Kalau TikTok dengan orang lain. Nyebar dia. Makanya enak Facebook nyindir orang. Makanya isinya agak-agak lain tuh. Karena dia mutual friend. Iya dong. Ya teman SMA kita mutual kan. Dia saling mengait-ngaitkan kita dengan teman pesantren kita. Makanya nyindir-nyindir orang enaknya di Facebook. Kalau di TikTok gak nyambung gitu kan. Karena terlalu rame dia. Algoritmanya untuk semua orang. Tidak mutual friend. Dia beda algoritma dia. Nah di Facebook. Oh kau utang gak bayar. Bayar utang weh. Bayar utang weh. Kayak gitu kan. Nah itu saya dapat dosa. Udahlah saya kehilangan Kak Leni. Kehilangan uang saya 1 juta. Saya berdosa. Pahala saya hilang. Oke? Selanjutnya, pola yang ketiga, saya pinjamkan uang ke Kak. Saya tidak mau pinjamkan ke Kak Leni. Saya tidak mau pinjamkan uang ke Kak Leni. Saya pinjam uang, aduh lagi nggak bisa Kak. Saja kan banyak uang. Iya Kak, tapi lagi nggak bisa minjamin. Udah gitu aja. Jangan, aduh Kak, aku ada sebenarnya, tapi sekarang banyak kebutuhan. Nanti betul-betul nggak ada duitnya. Oke? Tahu-tahu kalian ini marah. Udahlah, Ustazah bukan kawan yang baik. Saya tak mau lagi dekat sama Ustazah. Kalian ini pergi. Maka saya cuma kehilangan kawan, saya nggak kehilangan uang. Oke? Nah setelah saya pinjamkan, masuk poin pertama tadi, apa adab saya? Memang meminjamkan uang kepada orang pahalanya besar. Walladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsiran falahu ajrun karim. Jadi kalau seandainya saya meminjamkan uang ke Kak Leni akan memberikan tanggal jatuh temponya. Maka saya mesti mengingatkan Kak Leni dengan cara baik-baik. 1, bahasanya harus santun. Yang kedua, kalau Kak Leni nggak sanggup bayar, maka saya punya hak atau punya hadap untuk memberikan penangguhan pembayaran sampai 3 kali. Maka kalau Kak Leni juga nggak membayarnya sama sekali, kalau saya meringankan beban hutangnya, pahala besar dibanding pahala sedekah. Meringankan beban hutang orang lebih besar dibanding pahala sedekah. Kalau saya tidak ikhlas, jangan saya gosipkan. Yang penting saya tidak ikhlas. Nanti di akhirat Kak Leni akan menggantinya dengan amal kepada saya. Nah bagaimana dengan Kak Leni? Karena dalam hadis ini masalahnya Kak Leni nih. Ini contoh aja ya Kak Leni ya. Yaitu orang yang tidak akan masuk surga kalau dia meninggalkan hutang. Ibu-ibu, dalam hadis dikatakan tidak akan masuk surga orang yang berhutang dan berniat untuk tidak membayarnya dari awal. Banyak orang-orang yang berhutang kebiasaan. Dia udah berhutang, dia tidak meniatkan membayarnya dari awal. Nanti dilunaskannya tuh dia kan kaya. Nah itu. Yang kedua, kalau Kak Leni nggak sanggup bayar, sebelum jatuh tempo, Kak Leni usahakan datang ke saya. Minta penangguhan. Bu, saya ingatkan nih, bagi ada yang berhutang-hutang nih, yang online maupun offline nih, saya ingatkan nih. Orang yang menghutangkan uang kepada kita itu orang baik. Dia bukan bapak kita, mak kita bukan, anak kita bukan, tapi dia mau minjamkan uang kepada kita. Itu baik atau buruk? Baik. Orang baik tuh Bu. Jangan sia-siakan kebaikannya. Lalu kalau kita nggak sanggup bayar, hadap kita apa? Datang sebelum jatuh temponya. Adab, jangan tunggu dia nagih. Bu, saya kan kemarin janji tanggal 10 Oktober. Tapi saya belum bisa Bu. Saya cuma bisa bayar 50.000. Boleh Bu, kasih tangguhan saya Bu. Kalau dia orang yang mapan dan saat itu imannya lagi kuat, mengikhlaskan pun dia mau. Cuman masalahnya, banyak yang berhutang lebih galak daripada yang menghutangkan. Apa salahnya datang, itu adab. Temui, Bu, saya kan pernah hutang sama ibu. Tapi kan gak bisa Bu begini. Saya minta maaf Bu, dengan kerendahan hati. Yakin saya kalau itu adabnya, mengikhlaskan pun dia mau. Karena manusia itu butuh dihargai, butuh dihormati. Ya, jadi datanglah sebelum jatuh tempo. Jangan udah jatuh tempo kita kabur. Terus malah kita pula yang menyatakan, segitu aja diminta, kan dia kaya. Pelit dia. Di bloknya pula orang itu. Zolim, mati neraka. Tuh dalam hadis tadi. Oke. Kali ini kira-kira kalau ada orang minjam uang kakak 100.000 kan kecil bagi kakak.
Si capcus. Coba tanya nih isi hatinya. Kan kecil lagi kakak 100 ribu kan. Sekali-kali lah ada orang minjam ke kakak 100 ribu. 1 bulan dia mau ganti. 3 hari sebelum dia ganti datang dia ke kakak sebelum kakak ingat kalau dia ada utang. Kali ini maaf kali ini aku kan janji aku cuma bisa bayar 20 ribu aja kak. Karena janjinya kan saya 3 hari lagi bayar. Kira-kira Kak Leni ikhlaskan nggak? Mengikhlaskan pun beliau mau. Yakin saya. Nggak usah dibayar, kata si Debbie. Ya. Iyalah sedikit. Nah kalau banyak PR orang yang mau hutangkan tadi. Kalau nggak sanggup rasanya uangnya hilang, lebih baik jangan dipinjamin. Lebih baik kasih sedikit. Kan indah Islam itu kan. Kok enggak? Banyaklah dramanya. Nah, Ibu tidak juga boleh meminjamkan uang kepada orang. Ada beberapa orang yang Ibu tidak boleh pinjamkan. 1, tidak boleh meminjamkan uang kepada orang yang Ibu tahu dia tidak akan bayar. Mungkin dari observasi, pengalaman, dan kebiasaan. Yang kedua, dia meminjam di luar batas kemampuannya. Dia nggak makan aja susah, malah dia pinjam 20 juta untuk apa? Itu jangan. Yang ketiga, jangan minjamkan uang kepada orang yang untuk kebutuhan yang ada dosa. Pinjam untuk judol, pinjam untuk DP mobil, simpan untuk DP motor. Itu kan riba. Jangan difasilitasi dia. Oke ya. Nah ini dia. Hati-hati pengumuman. Yang berhutang-hutang itu, orang yang meminjamkan uang sama kita itu orang baik. Bapak kita bukan, mak kita bukan, kakak kita bukan. Tapi dia mau bantu kita. Jangan kita sakiti pula hatinya dengan cara menjelek-jelekkan dia. Lari kemana-mana. Datanglah sebelum jatuh tempo itu datang. Kalau tidak dilakukan dalam hadis sahih yang saya sampaikan tadi, neraka tempatnya. Semoga kita semua jadi orang baik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.